Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada bahasan tentang cache memory. Di pertemuan ke-7 ini akan diberikan kuis dengan bobot 2% dan diberikan tugas dengan bobot 7%. Di mana materi tugas itu nanti terdiri dari materi pertemuan 6, memori sekunder, dan materi hari ini yaitu cache memory. Yang pertama, kita akan pelajari bagaimana konsep cache memory. Kita lihat di piramida hierarki memori ini. Yang kita pelajari saat ini adalah cache memory, di mana di piramida ini dia ada di posisi kedua dari atas atau di bawah register. Namun cache memory ini ada di atas main memory atau RAM, yang artinya cache memory ini lebih cepat, lebih bagus dibanding main memory atau RAM. Namun kualitas dalam pengaksesannya masih kalah dibanding register. Kapasitas cache memory ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kapasitas RAM atau main memory. Tetapi harga per bitnya cache memory ini lebih mahal dibanding main memory. Jadi jenis memori yang kita pelajari hari ini adalah jenis memori yang dibuat dari sel memori statis. Sedangkan RAM itu dibuat dari sel memori dinamis. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa memori dinamis itu lebih lambat dibanding memori statis. Karena di dalam memori dinamis itu digunakan kapasitor sebagai penyimpan data. Kapasitor itu yang akan menyebabkan jenis memori yang menggunakan memori dinamis itu menjadi lebih lambat karena secara periodik harus dilakukan refresh. Tujuan dari penggunaan cache memory adalah dalam rangka untuk mempercepat kinerja komputer. Di sini kita bisa lihat di gambar ini, letak cache memory itu di antara CPU dan main memory. Kemudian cara transfernya antara CPU dan cache memory itu dalam bentuk atau satuan word. Kemudian cara transfer cache dengan RAM itu dalam satuan blok. Kecepatan transfer dari cache memory ke CPU itu sangat cepat dibanding kecepatan transfer antara cache ke main memory atau RAM. Jadi nanti ketika ada program butuh data, maka proses pencariannya itu dilakukan pencarian di cache memory terlebih dahulu. Jika tidak ada, baru dilakukan pencarian data di main memory. Nah, isi dari cache memory ini adalah sebagian kecil dari isi RAM yang sering diakses. Jadi seperti itu kaitan antara cache memory dengan RAM. Di dalam komputer biasanya digunakan beberapa level cache memory. Seperti di gambar ini kita lihat ada 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dari sisi kapasitas, level 1 ini lebih kecil dibanding level 2. Level 2 dibanding level 3 itu lebih kecil. Kemudian dari sisi kecepatan, level 1 ini lebih cepat daripada level 2. Level 2 lebih cepat daripada level 3, dan level 3 tentunya jauh lebih cepat dibanding main memory. Jadi hierarkinya adalah seperti ini. Jadi
di dalam komputer yang biasa kita gunakan, biasanya terdapat beberapa level. Nah, pada umumnya terdiri dari 3 level. Struktur cache memory, kalau kita bandingkan dengan memori atau RAM, adalah seperti ini. Di gambar yang sebelah kiri, ini adalah contoh struktur dari cache memory, di mana di cache memory itu terdapat penyimpan data yang disebut dengan baris. Kemudian setiap baris itu diberi nomor baris. Misalnya ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Di dalam setiap baris itu terdapat identitas baris yang disebut dengan tag. Kemudian gambar yang sebelah kanan, ini merupakan gambaran memori, di mana tempat penyimpan data di dalam memori biasanya diberi nomor yang disebut dengan alamat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada umumnya, dalam setiap alamat di dalam memori bisa menyimpan data sebesar 8 bit. Nah, perlu diketahui ketika dilakukan copy data dari RAM atau main memory ke cache memory, maka yang dilakukan adalah pengambilan data sebanyak 1 blok. 1 blok itu terdiri dari sejumlah alamat di dalam memori. Jumlah data dalam 1 blok itu akan sama dengan jumlah data dalam 1 baris cache memory. Jadi, kalau di dalam cache memory, istilah untuk penyimpan data itu disebut dengan baris, sedangkan untuk di main memory, penyimpan datanya disebut dengan blok yang terdiri dari beberapa alamat. Jadi, 1 blok dengan 1 baris itu sama. Kemudian, ini merupakan flowchart pencarian data, di mana di sini kita bisa lihat ketika ada program membutuhkan data, maka yang pertama dilakukan adalah alamat dari data yang diinginkan itu akan dikeluarkan oleh CPU. Kemudian dilakukan pencarian di cache memory, apakah data tersebut sudah ada atau belum. Jika data sudah ada di cache memory, maka langsung diambil dan proses pencarian selesai. Namun, jika data belum ada di cache memory, langkah selanjutnya adalah dilakukan pencarian data di RAM atau main memory. Setelah data diambil, maka data tersebut akan dikopikan juga ke cache memory. Selain dikopikan ke cache memory, data juga diberikan ke CPU untuk diberikan kembali ke program yang memerlukan. Jadi proses pencariannya secara global adalah seperti ini. Ketika data yang dibutuhkan tersebut sudah ada di cache memory, maka kondisi tersebut disebut dengan cache hit. Sebaliknya, jika data yang dicari belum ada di cache memory, maka kondisi tersebut disebut dengan cache miss. Nah, bagaimana ukuran cache memory? Ukuran cache memory biasanya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran RAM yang ada di komputer yang kita gunakan. Mengapa seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah semakin besar ukuran cache memory, maka harga dari komputer tersebut tentunya lebih mahal karena setiap sel
memori yang digunakan pada cache memory itu jauh lebih mahal harganya dibanding satu sel di dalam RAM. Karena komponen yang digunakan berbeda. Seperti kita ketahui, sel memori statis itu menggunakan 6 buah transistor, sedangkan sel memori dinamis hanya menggunakan sebuah transistor dan sebuah kapasitor. Itu yang pertama. Jadi semakin besar ukurannya, harga akan menjadi semakin mahal. Yang kedua adalah semakin besar ukurannya cache memory, maka jumlah transistor yang digunakan otomatis akan semakin banyak. Kita tahu bahwa transistor di dalam cache memory pada umumnya difungsikan sebagai saklar, yaitu on dan off. Perubahan dari on ke off itu memerlukan waktu. Sebaliknya, dari on ke off juga memerlukan waktu. Semakin banyak jumlah transistornya, maka waktu delay atau waktu yang diperlukan untuk perubahan dari on ke off atau off ke on itu akan semakin banyak. Jadi otomatis penambahan ukuran cache memory akan menambah juga delay atau waktu tunggu proses untuk perubahan dari on ke off atau off ke on tersebut. Pada titik tertentu, ukuran cache memory yang sangat besar mungkin akan tidak sebanding dengan peningkatan kecepatan yang diperoleh, padahal biaya atau harga cache memorinya sudah cukup mahal. Jadi itu salah satu alasan kenapa ukuran cache memory itu jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan ukuran RAM. Kemudian kalau kita bandingkan ukuran cache memory di antara beberapa tipe atau jenis atau merek komputer, bisa jadi ukurannya berbeda-beda. Jadi penyebab ukuran yang berbeda itu biasanya disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan komputer tersebut. Kalau komputer ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan, tentu cache memorinya tidak perlu besar. Sedangkan komputer yang ditujukan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih berat, membutuhkan cache memory yang lebih besar, agar pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa metode mapping yang biasa digunakan di dalam cache memory. Yang pertama, nanti kita pelajari tentang direct mapping, kemudian associative mapping, dan set associative mapping. Jadi, 3 metode mapping ini yang akan kita pelajari. Kemudian, bahasan penting lainnya adalah algoritma penggantian atau replacement algorithm, yaitu algoritma yang nanti digunakan untuk memilih mana isi cache memory yang akan diganti dengan data yang baru, yang belum ada di cache memory. Di bahasan ini ada 3 algoritma yang akan kita pelajari, yaitu LRU, FIFO, dan LFO. Sedangkan algoritma random, sesuai dengan namanya, ini tidak perlu aturan atau ketentuan tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma mapping, nah di gambar ini kita bisa lihat beberapa komponen secara umum kaitan antara prosesor dengan main memory dan cache memory. Nah, ada bagian yang disebut dengan MMU, Memory Management Unit. Ini yang bertugas untuk mengkonversi alamat logik menjadi alamat fisik. Alamat logik adalah alamat yang dikeluarkan oleh program, sedangkan alamat fisik adalah alamat yang ada di main memory. Jadi, sebelum bisa mengakses
RAM atau main memory, alamat dari program tersebut harus dilakukan konversi. Kemudian setelah lokasi dari data yang dicari sudah ketemu, selanjutnya data diberikan ke prosesor. Nah, yang bagian bawah ini dilihat dari sisi cache secara fisik, physical cache. Nah, kalau secara fisik, maka posisi cache itu ada di bagian physical address di sini, di mana fungsinya adalah menyimpan isi dari sebagian kecil dari RAM yang sering diakses. Oke, sebelum kita masuk ke metode mapping, apakah ada yang mau ditanyakan?